Sebelum mulai jangan lupa dukung dan subscribe channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelumnya kami mau minta bimbingan atau petunjuk. Baik, karena sekarang ini bermasalah dengan salat. Tayyib. Kita ambil satu saja dulu ya untuk syiar kita semua, walaupun ini sebagian sudah dikomunikasikan. Pertama, banyak lupa dan tidak khusyuk. Ya, semoga di usia yang sudah 76 tahun ini bisa dapat meningkatkan mutu salat. Masya Allah. Ini 76 tahun masih ingin khusyuk. Ada yang 16 tahun, 26 tahun tidak peduli dengan salat. Ini cukup menarik ini. Ya, saya sering mendapati situasi semacam ini. Ada seorang nenek pernah berdiskusi dan beliau menyampaikan satu luar biasa sambil seduh bahkan mau menangis. Beliau katakan, "Ustaz, saya pernah sakit. Kemudian penyakitnya di rumah sakit tidak bisa menjadikan saya sholat sempurna. Saya harus berbaring. Kemudian juga tidak bisa mengambil air wudhu. Saya mesti tayamum. Pertanyaannya, apakah sah sholat saya?" Saya diam 1-2 detik kemudian menatap beliau dan saya sampaikan, "Bu, ini sudah dalam posisi yang sudah cukup sepuh." Saya katakan, "Bu, ibu ini Masya Allah. Ibu usia demikian masih mau sholat dalam keadaan sakit yang sangat terbatas. Di luar banyak orang merasa sehat tapi tidak ingat dengan sholat." Maka pertama, ketika ada nilai dan rasa seperti ini, saya mengajak pada Anda semua syukuri dulu nikmat itu. Karena itu nikmat terbesar yang Allah tanamkan dalam jiwa antum. Kalau sudah ada kecintaan kepada ibadah, sampai pada titik kualitas yang tidak biasa, levelnya beda. Orang hanya ingat sholat, antum ingat khusyuk. Orang ingat sholat fardu, antum gak mau tertinggal sholat sunnah. Itu artinya ada level keimanan yang lebih daripada yang lain. Kalau Allah sudah naikkan levelnya, antum jangan coba turunkan. Karena tidak mudah mengembalikannya lagi pada posisi semula. Misal, Anda biasa sholat tahajud misalnya. Ketika sudah terbiasa tahajud, antum jangan coba tinggalkan. Sebab begitu antum tinggalkan, antum tidak akan mudah mengulang serupa, butuh motivasi 2 kali lipat dari sebelumnya. Beda teman-teman sekalian. Sama. Ketika Anda punya kecintaan sholat, ingin ke masjid, cepat respon. Sebab kalau itu mulai luntur, tidak mudah untuk menemukannya kembali. Di situ nanti ada yang dirumuskan dengan halawatul iman. Ya, kenikmatan iman, manisnya iman. Salah satunya adalah ketika kita merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan kita kepada Allah dan tuntunan sunnah Rasulnya itu lebih daripada sebelumnya. Jadi ketika Allah sudah jadi prioritas dalam diri kita, maka di situ Anda akan dapatkan di antara kenikmatan dan manisnya iman. Baik, jadi yang pertama, syukuri dulu ini. Dan cara bersyukur tidak sekadar mengucapkan Alhamdulillah. Saya sering katakan kepada Anda, syukur itu adalah ungkapan yang membutuhkan konsistensi dan komitmen kita. Dalam bahasa bebasnya, syukur itu ungkapan terima kasih atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan peruntukan yang Allah tetapkan. Misal, Anda diberikan nikmat sehat mata. Anda ingin mensyukuri nikmat mata, tidak cukup dengan Alhamdulillah, tapi gunakan mata ini sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Apa kata Allah? Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa beriman hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Ayat 31-nya untuk perempuan di surah 24. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman, matanya lihat yang baik-baik saja. Jadi kalau lisan Anda mengucapkan Alhamdulillah, tapi pandangannya melihat yang salah, itu tidak disebut dengan syukur. Jelas ya? Anda lihat tayangan yang tidak baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu bukan syukur, dosa namanya. Jelas ya? Tapi lisan juga begitu. Coba lihat. Kalau Anda bersyukur, awas ya, hati-hati. Ketaatan tidak akan bersanding dengan maksiat. Taat tidak akan pernah bersanding dengan maksiat. Karena baik tidak akan bertemu dengan yang buruk. Baik dengan baik, buruk dengan buruk. Itu sudah rumus dan fitrah dalam kehidupan. Quran surah ke-24 ayat 26. Al-khabithatu lil-khabithina, wal-khabithuna lil-khabithat, wat-tayyibatu lit-tayyibina, wat-tayyibuna lit-tayyibat. Baik ketemu baik, buruk ketemu buruk. Jadi, maaf, taat itu baik, maksiat itu buruk. Jadi taat gak akan bersanding dengan keburukan. Misal, sholat itu taat, mencela itu maksiat. Makanya kalau orang sholatnya bagus, gak akan keluar celaan di lisannya. Jadi kalau antum sholatnya rajin tapi gemar mencela orang lain, pasti ada yang salah dalam kualitas sholat antum. Makanya ketika sholat benar, disebut di Quran surah 29 ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di fahsya nggak akan keluar, mungkar nggak akan nampak.
Jikalau salat yang antum kerjakan belum mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ada yang salah dalam salatnya. Pasti itu. Langkah kaki orang ke masjid tidak akan pernah digunakan pada yang maksiat. Jadi mustahil kaki digunakan untuk salat, keluar dari masjid pakai sendal orang. Itu mustahil. Keluar dari masjid ngangkut barang orang, itu mustahil. Keluar dari masjid, bahkan di dalam masjid ngambil snack orang, itu mustahil. Jadi teman-teman sekalian, tolong lihat baik-baik bahwa taat tidak akan bersanding dengan maksiat. Ketika taatnya itu tinggi, artinya maksiat ditekan dalam diri antum. Dan antum tidak bisa mengelabui diri sendiri. Terlebih mengelabui Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya orang munafik yang coba mewujudkan itu, tapi dianggap oleh Allah tidak akan pernah berhasil. Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat ke-9. Yakhadi'un Allah walladzina amanu, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Wa ma yash'urun. Mereka mencoba mengelabui Allah dan orang beriman. Di orang beriman itu nggak bisa ditipu orang munafik. Nggak bisa. Walaupun dia bawa nilai Islam misalnya. Ada teori dalam Islam bahwa ini bukan penyimpangan. Ini adalah fitrah dalam kehidupan. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu jangankan kepada hati, ke akal kita nggak masuk. Jangankan ke akal, ke telinga nggak akan nembus. Nggak akan bisa masuk. Ya. Wa ma yash'urun. Tapi mereka nggak sadar kalau mereka melakukan sesuatu yang salah. Di pertama, kita bersyukur bahwa dalam segala hal kehidupan masih ada kalimat-kalimat ini untuk menjadi contoh buat kita. Saya bacakan supaya kita jadi ukuran. Ini beliau 76 tahun sudah berada di level itu. Antum yang sekarang sedang meniti kehidupan dalam pertengahan usia atau yang kita dapati saat ini, kita berada di level yang mana? Maksud saya, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, usahakan naikkan level pada tingkatan yang tadi Nabi turunkan teorinya sampai meningkat keimanan tadi Allah Subhanahu wa taala. Kita jawab dulu yang pertama. Saya suka lupa dalam sholat. Baik, lupa itu dibagi dua. Secara umum dulu ya. Saya belum masuk ke sholat, tapi secara umum. Tolong nanti uraian yang saya sampaikan, antum lihat baik-baik secara sempurna. Karena sekarang ada yang hobi motong-motong video. Itu yang bermasalah. Ya. Yang anehnya kemudian dipotong, sebarkan itu di akhir lah. Saya coba tunjukkan beberapa siklusnya. Yang itu kita abaikan saja. Buang-buang energi. Ya. Sekarang juga kalau dibahas, habis waktu kita. Baik, kita kembalikan ke sini. Pertama, lupa dibagi dua. Ya. Pertama ada lupa yang sifatnya positif. Memang bagian dari fitrah kehidupan. Diberikan lupa oleh Allah. Sebagai anugerah. Karena itu disebut kita insan. Insan disebutkan 65 kali di Quran. Di 63 ayat, di 43 surah yang berbeda. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, termasuk dalam Ibnu Manzur di kitabnya Lisanul Arab menyebutkan, Summiyal insanu insanan. Manusia disebut dengan insan. Kenapa? Minan nisyan. Dari kata nisyan. Akar katanya nasya, lupa. Liannahu indama uhida ilaihi fanasya. Karena ketika dia punya perjanjian dengan Allah, kadang dia lupa dengan perjanjian itu. Bukankah antum berjanji ingin menjadikan Allah sebagai Rabb? Quran surah 7 ayat 172. Alastu bi rabbikum wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kami berjanji ya Allah menjadikan kau sebagai Rabb. Rabb itu bukan berarti maaf Tuhan saja, ada konsekuensi. Tuhan yang dipatuhi perintahnya, Tuhan yang disembah dengan segala keagungannya, Tuhan yang diakui segala kemuliaannya, Tuhan yang diakui segala perawatannya, muncul rububiyah, sifat ketuhanannya disebut dengan uluhiyah. Tuhan yang dipanggil ketika kita memiliki kebutuhan-kebutuhan, ada asma wa sifatnya, dengan turunan yang lainnya. Nah sekarang persoalannya, maaf, kadang kita lupa di antara turunan-turunan ini. Katanya, mohon izin, Anda mau patuh kepada Allah, tapi dipanggil sholat belum datang juga. Katanya patuh kepada Allah. Kata Allah jangan sombong, sombong juga. Jangan dusta, masih dusta juga. Coba sampai dengan usia sekarang, berapa kali Anda pernah berdusta dalam kehidupan? Silahkan cek. Dusta pada orang tua, dusta pada pasangan hidup, dusta pada anak-anak. Kadang lupa kita. Kadang lupa, karena itu disebut dengan insan. Punya perjanjian, tapi kadang lupa. Dan di antara sekian yang lupa ini, teman-teman sekalian, ada yang sifatnya anugerah, memang bawaan. Kenapa? Untuk meringankan beban kehidupan kita. Bayangkan kalau antum masih ingat dari sejak lahir sampai sekarang. Wah, bisa gila itu. Luar biasa, betul. Semua diingat. Dari mulai hari sampai sekarang. Apa yang dilihat, keingat. Apa ini, keingat. Teman-teman sekarang, kalau tidak ada lupa, luar biasa. Seorang ibu yang tidak pernah lupa sakitnya melahirkan, nggak mau lahiran lagi. Betul, antum yang tidak pernah lupa dengan suatu kejadian yang sulit, berat. Bagaimana menjalani kehidupan itu? Muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Lihat pohon ada bayangan, keingat gitu kan. Lihat ini ada macam-macam keingat. Kalau tidak dibuat berikan lupa sebagai anugerah,
itu tidak mudah mendapatkan keringanan dalam kehidupan. Itu sifatnya anugerah. Tapi ada yang kedua, maaf, lupa yang bersanding dengan kesalahan. Penyebabnya bisa dua. Satu karena setan, yang kedua karena maksiat. Ya, satu karena setan, yang kedua karena maksiat. Tayyib, yang karena setan, kita lihat misalnya uraian Nabi SAW, termasuk dalam hadis riwayat Abu Daud, teman-teman lihat gini, fokus baik-baik. Ketika seseorang sudah mulai bertakbir, dia mulai bertakbir, kata Nabi, fayaqulu syaitan, maka setan akan mulai membisikkan, mengatakan pada benaknya, udhkur kadza, udhkur kadza. Kamu ingat ini ya, ingat ini ya, ingat ini ya. Nanti kalau nggak percaya, silahkan waktu mau sholat isya. Anda kalau belum takbir, itu bisa fokus kita. Tapi ketika mulai takbir, Allahu Akbar, tiba-tiba mulai ingat macam-macam. Silahkan kalau nggak percaya, ingat motor diparkir di mana, ingat mobil begini, ingat kunci begini, ingat handphone belum dijawab. Bahkan materi saya sekarang pun, itu Anda bisa ingat. Hati-hati, nanti ada yang membisikkan begini-begini. Kata Ustaz Adi, itu setan. Setan dia bisikan, ingat ini, ingat ini, ingat ini. Kata Nabi, hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai ada orang sholat, dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Pernah mengalami itu? Ah, itu perbuatan setan. Gak percaya silakan. Itu kalau Nabi sampaikan, gak mungkin dusta. Gak percaya nanti pas isya, Anda takbir, Allahu Akbar, itu seketika muncul. Begini, 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 begini. Sampai titik ketika Anda sedang sujud, ruku atau gerakan yang lain, tiba-tiba Anda baru sadar, berapa rakaat saya sholat ini ya? Paham ya? Nah, ini faktor yang pertama, itu gangguan dari setan. Gangguan dari setan. Itu kalau dibawa ke dalam konteks sholat tadi. Ya, kita langsung spesifik pada jawabannya. Allah. Kadang ada dalam konteks kegiatan, ada konteks ibadah yang lain, dibikin lupa kalau seharusnya zakat keluar hari ini. Dibikin lupa kalau antum harusnya menunaikan ibadah ini. Dibikin lupa ketika antum sedang menghafal Al-Quran. Ini karena konteks pertanyaan sholat, kita fokuskan. Dibikin lupa ketika antum mulai bertakbir dalam sholat, sampai tidak sadar berapa rakaat.